Maksimal itu di usia 16-17 sudah hilang. Saya mau nyomot nih anak sini supaya menang. Kita Jawa Timur tidak merekom, tidak akan memberikan rekom. Halo para pencinta bola basket di seluruh Indonesia, kembali dengan podcast Ibu Segala Bangsa. Guys, hari ini kalian bertemu kembali dengan Mama Evi yang selalu semangat memberikan edukasi, motivasi, keliling-keliling, bahkan sampai keliling Indonesia pun Mama Evi siap. Hari ini adalah hari podcast pertamanya Mama Evi, di mana Mama Evi hari ini kedatangan bintang tamu yang sangat keren. Siapa tahu guys orangnya? Siapa yang bisa tebak? Yuk, kita sapa dia. Gimana, Ko Andi? Halo, Perkenalkan dirinya. Ini bener-bener ini jagoannya Kediri ya. Oke. Silakan perkenalkan diri dulu Ko Andi. Ya, terima kasih Mama Evi. Waduh, saya benar-benar kagum ya. Wah, Mama Evi. Ini pertama soalnya. Tapi ini bisa membuat kita pecinta basket, anak-anak basket, orang tua basket, dan juga semua penglihat di olahraga basket itu makin Semangat ya? iya. Dan juga semangat kita ini semakin diedukasi apa sih problema yang ada di basket. Ya, tapi sebelumnya takutnya saya penonton mesti tanya ini para pendengar podcastnya Ibu Segala Bangsa. Ini the first time-nya Mama Evi bikin podcast. Siapakah dia? Itu harus diperkenalkan dulu kok. Iya. Aduh. Ini bintang tamu istimewa saya loh. Ya, makasih Mama Evi. Saya Andi, kebetulan saya pemilik klub dari Indokot Kota Kediri, dan juga sekaligus saya ketua Perbasi Kota Kediri. Mantap. Kalau basket ketua Perbasinya ganteng ini role model ya. Oke, gimana? Iya. Ya, ini kali kedua ya. Yang pertama saya di tahun 2016-2020 ketua, dan ini kali kedua juga saya menjadi ketua Perbasi Kota Kediri. Tapi tentunya yang kali ini kan lebih semangat kan dari yang sebelumnya? Semangat. Ya, pasti lebih semangat. Oke. Dan juga yang pasti lebih matang dan lebih pengalaman Mama Evi. Oke. Untuk bikin ya, saya pengen sekali Kediri itu bangkit seperti zaman saya waktu kecil. Ya. Paling enggak ada beberapa trofi yang Kota Kediri dapatkan. Ya. Dan enggak beberapa anak-anak Kota Kediri juga berkesempatan membela provinsi Jawa Timur, dan syukur lagi kalau anak-anak juga memiliki kesempatan membela tanah air. Ya. Oke. Yang jelas guys, ini betul-betul mimpinya Mama Evi ketika menjadi ketua Jawa Timur pun adalah punya podcast. Tapi sampai dengan hari ini pun juga belum terrealisasi. Berkat dorongannya Ko Andi itu, Mama Evi, ayo podcastnya harus sudah ruangannya ada, semuanya ada. Kok nggak bikin-bikin? Dan hari ini didorong dengan Ko Andi luar biasa. Dan ini memang pertama kalinya Mama Evi bikin podcast. Semoga ini awalnya bagus, karena ini bisa menjadi komunikasi, menjadi sebuah edukasi. Selain kita keliling, selain kita membina apapun, tapi yang namanya para pencinta basket kan sekarang udah banyak. Para peminat basket juga udah banyak. Betul. Kita nggak cukup berkomunikasi dalam sebuah organisasi. Kita harus berani berkomunikasi dengan komunitas, dengan siapapun. Betul. Bahkan di podcast ini harapannya seluruh masyarakat mengenal apa itu bola basket, aturannya seperti apa, dan di daerah itu sudah seperti apa basketnya. Nah sekarang gimana Ko Andi? Apa undang-undang yang ingin Ko Andi sampaikan kepada saya? Kebetulan saya selaku Ketua Umum Perbasi Jawa Timur plus Waketum Zona Jawa yang punya tugas untuk mensosialisasi segala peraturan tentang bola basket, supaya kalaupun bola basket itu ada semangat, ada istilahnya kompetisi, tapi kompetisinya positif. Karena ada hal yang lebih penting, yaitu membawa mereka punya prestasi plus attitude, supaya anak-anak ini menjadi generasi bangsa yang punya kualitas dari olahraga basket. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kok saya didorong ini, kelihatannya di daerah itu gimana Ko Andi? Apa yang menjadi problemnya?
Banyak Mama Evi. Ya nggak apa-apa. Tapi di antara yang banyak, hari ini topiknya kita mau mengangkat apa dulu nih? Kita mau angkat per klub-klub aja ya Mama Klub, Evi. oke. Ya, Gimana? jadi paling tidak semoga dengan podcast ini makin memberi kita wawasan gitu Mama Evi. Ya, Biar kami ini sebagai pemilik klub dan nggak pemilik klub-klub yang lain mungkin kurangnya informasi, jadi semakin paling tidak makin mengerti ya, mengenai ini Mama Evi, mengenai kami ini kan di daerah ini kan membina anak-anak ini kan dari kecil ya, betul. dari usia 5 tahun sampai maksimal itu di usia 16-17 sudah hilang. Itu masih lumayan loh, 16-17 Iya. hilang. Kadang-kadang sekarang ini fenomenanya 10 bisa hilang. Iya kan? Iya, 11 bisa hilang. Iya, betul. Bahkan betul. sekarang ada Ya. juga 8 tahun bisa hilang. Ya, betul ya. Ya itu kendala kami apalagi di daerah yang kecil seperti Kota Kediri cuma 3 kecamatan dengan cuma 500.000 penduduk ya kali. Itu kami kesulitan kalau membina anak-anak ini kalau yang sudah matang untuk mempertahankan di satu tempat kami ini susah Mama Evi. Oke. Padahal dengan adanya satu anak matang, 2 anak matang, 3, 4, 5, 6, 7, akhirnya apa yang terjadi? Klub di daerah kami ini hidup, pembinaan di daerah kami hidup, dan tentunya lagi daerah kami di Kota Kediri ini pasti tentunya lebih hidup untuk di level Jawa Timur. Nah itu yang pertama Mama Evi. Susahnya gimana sih ya biar pemain kami yang bagus sudah kami bina 2, 3, 4, 5 tahun kan nggak mungkin bina dalam setahun 2 tahun nih. Itu bisa tetap membela klub kami dengan tidak tentunya kalau di daerah besar kan diiming-imingi dan sebagainya itu loh Mama Evi. Jadi memang masalah ini sebetulnya satu rangkaian yang complicated. Artinya dari sisi daerah ingin membina, ingin meningkatkan, sementara kemilaunya kota besar itu kan membuat daya pikat. Itu sama kasusnya dengan kasusnya urbanisasi, di mana di daerah malah nggak ada yang bangun, lari ke Jakarta semua. Itu memang nggak bisa dipungkiri. Tapi minimal kita sekarang ini harus membangun yang namanya orang mau maju itu sah kalau buat saya, sah-sah aja. Tapi yang saya sedihkan adalah ketika anak-anak itu kehilangan nasionalisme daerahnya. Iya, betul Mama. Kalau secara Indonesia, nasionalisme Indonesia. Iya, betul. Ya. Tapi kalau secara daerah kita bilang nasionalisme daerah. Sehingga apapun, kalau saya pribadi, apapun kalian mau belajar di kota Surabaya di mana, ya kalau bisa tidak pindah KTP supaya apa? Bisa membela daerahnya. Mau mencari ilmu ke profesional ke Jakarta, silakan. Itu baik untuk daerah, baik untuk dirinya. Tapi mosok sih nggak ada rasa nasionalisme gitu loh. Maksud saya ngajari sebuah ya apa ya? Kita ini kan dilahirkan di mana, kita dibesarkan di mana, kita ngerti lah, say thank you di mana. Terlepas kita mau membangun ya kita mau membangun diri untuk grow up, tapi kita nggak meninggalkan yang namanya daerah. Kalau saya sih seperti itu. Lah kalau soal klub seperti tadi Ko Andi bilang bahwa kepingin anak-anak itu bertahan, ya memang tidak terlepas dari satu ya kita harus punya karakter juga bahwa klub kita ini klub yang harus bisa membawa suasana yang baik, membawa prestasi yang baik, dikelola dengan baik. Ya makanya Koko juga harus ya memang itu koreksi kok, karena cuma kadang-kadang itu aja nggak cukup. Kadang-kadang orang itu ada orang-orang tertentu yang istilahnya dalam tanda kutip X itu loh yang suka mengganggu, dalam arti hanya rok-rok asem, sekedar menyomot tanpa membina. Ya itu yang dimana khususnya saya juga tidak mendukung itu. Makanya di Provinsi Jawa Timur, karena kita ini tugasnya pembinaan, sedangkan profesional kan nanti sudah ada jalurnya sendiri. Di mana profesional ada, Indonesia hebat tidak terlepas dari pembinaannya harus kuat. Nah, ketika kita berbicara sebuah pembinaan, ya kalau bisa kita
tidak dalam ranah yang seperti sudah profesional, yang kayak maaf ya bahasanya kayak ya saya harus bercok pindah-pindah bercok gitu kan, enggak. Kenapa? Karena skillnya mereka pun juga secara fundamental pun kan juga harus dibenarkan dulu kan. Ya kan? Basket itu kan tidak bisa berbicara fundamentalnya tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya di saat usia pembinaan ini, bagaimana dribble kanan, dribble kiri, bagaimana caranya shooting yang benar. Sebetulnya belajar fondasinya kan di pembinaan. Nah, ketika di pembinaan, ya memang alangkah baiknya mereka tuh tidak berpikir kayak mateng karbitan gitu loh kok. Nah, supaya tidak mateng karbitan, seharusnya mereka tetap stay dengan tekun, dengan jelas dan lagian kan saya percaya. Kayak contohnya Ko Andi pemilik klub, Ko Andi mau berbicara gini, Ko Andi punya hati begini. Ya memang semua kalau kita ngomong novator X sulit kendalikan. Tapi minimal dari Perbasi sendiri juga support bahwa kalau pembinaan kita tidak mengenal Perbasi, tidak mengenal peminjaman, tidak kenal bon-bonan. Tapi gimana Perbasi kok membiarkan semuanya ini kayak terjadi kayak seakan-akan tutup mata? Dulu iya kok tutup mata. Oleh karena apa? Peminat basketnya belum seperti hari ini industri. Tapi ketika sekarang sudah industri, kita nggak bisa tutup mata. Kalau tutup mata, iki bisa kacau balau ini. Iya kan? Betul. Karena sudah industri, sudah kepentingannya udah banyak. Sehingga kita harus mulai dengan sedikit tegas menegakkan bahwa khususnya hari ini di Jawa Timur, ketika ada anak bon-bonan, ini namanya klub ini kan mendaftarkan untuk membina. Kita tanyai, klub ini daftar untuk apa? Untuk pembinaan. KO berapa? Bla bla bla. Berarti kan anak-anak pembinaan, bukan komunitas, bukan profesional atau semi profesional. Sehingga kita sudah bilang bahwa di pembinaan ini tidak diajarkan bon-bonan. Tidak. Kalau keluar ya keluar. Oleh karena kepentingan keluarga, pindah tempat, keluar. Tapi kalau keluar untuk hanya bermain satu momen, kembali lagi, itu namanya bon-bonan. Gitu. Makanya kita hanya bisa membuat suatu rule. Kalau saya pribadi secara Jawa Timur membuat suatu rule, kalau ada peminjaman ketika berkompetisi itu kan selalu minta rekom Perbasi. Saya nggak merekom. Apalagi Koko lihat habis ini kan ada jurnas. Betul, ya. Pengurus Perbasi hari ini luar biasa. DPP kita luar biasa. Yang duduk orang-orang luar biasa. Apalagi contoh aja kompetisi ada Mas Asrul Ananda, di mana akan membuat kompetisi yang sifatnya rutin dengan bulan yang tetap supaya itu bisa dijadikan agenda untuk kita yang di bawahnya. Nah, ketika itu dibuat, otomatis ada rule kalau pengkap-pengkap tidak bikin jorkot, tidak bisa ikut jorprof. Dan kalau tidak ikut jorprof, saya nggak bikin jorprof, saya tidak bisa ikut jornas. Tapi itu bisanya dilaksanakan tahun depan. Kalau tahun ini dengan kepengurusan Perbasi yang baru tidak memungkinkan. Otomatis begitu hari ini ada jurnas, ya masih menjadi hak prerogatifnya DPD yaitu provinsi untuk memberikan rekom. Karena jumlahnya juga nggak banyak kok. Berapa? Kalau di zona Jawa, kalau bisa 4 aja kita udah senang. Tapi dengarnya 3. Dengan asumsi pemerataan, walaupun merata adil itu kan relatif kok. Kayak contohnya misal kita kasih Papua 4. Nah, apakah bisa hadir semua 4? Belum tentu. Oke, untuk Papua dengan jarak jauh kita kasih 1 atau 2 misalnya. Pasti nanti ada yang bilang, kok nggak adil sih? Kok cuma 2, kok nggak rata? Kok nggak 4? Sementara yang di Jawa ini sudah terbukti klubnya banyak, ratusan klub. Ada yang jawab lagi, loh kok cuma 4? Loh kok cuma 3? Loh marketnya lo banyak. Jadi kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi yang jelas dengan pertanyaannya Koko di mana bagaimana dengan Perbasi melindungi klub, ya tentunya satu ada aturan tadi yang saya bilang bahwa kita Jawa Timur tidak merekom, tidak akan memberikan rekom kepada klub-klub yang kelihatan. Saya mau nyomot nih anak sini supaya menang. Saya menyomot ini. Yang namanya kompetisi jurnas antar klub. Terus comot dari klub lain.
Nah sama aja gimana ini? Kecuali kalau kompetisinya antar pengkap-pengkot. Berarti klubnya Indokot bisa diambil, klubnya CLS bisa diambil. Yang terbaik di Jawa Timur Ya, itu yang maju. ya, ya. Tapi kalau klub, ya wis klub itu. Kalau memang Indokot yang mewakili ya Indokot. Ya, ya. Terus gimana Mama Evi? Kan gak yang terbaik di Jawa Timur. Masalahnya ini kompetisinya bukan pengkap-pengkot. Betul, betul. Kalau kita ngomong pengkap-pengkot Jawa Timur, ya kita akan ngambil dari semuanya kok. Ya, ya. Tapi kalau antar klub, ya klub. Kita nggak ngajari supaya menang klubnya jumuk dari klubnya lain. Jangan kok. Ada kalanya antar klub, ke depan ada kalanya antar pengkap-pengkot. Ya di rolling supaya kompetisinya semuanya jalan. Ya, ya. Gitu loh. Apalagi kok kalau yang namanya Jurnas, memang kita tahu kita mau menang. Ya. Tapi bukan berarti ini kemenangan sejati kok. Kemenangan sejatinya ketika kita bisa membela Indonesia, Ya. ketika kita menjadi tuan rumah Indonesia, ketika Indonesia oleh karena hebatnya Pak Budi Jiwandono, hebatnya Pak Erick Thohir sehingga membuat terobosan Indonesia menjadi tuan rumah, hebatnya para DPP yang sekarang ini membuat Indonesia nanti ke depan menjadi tuan rumah U16, 17 atau 18 atau 19, berarti di situ kan kok letaknya. Itulah sejatinya kita harus mencari kemenangan demi sebuah nama Indonesia. Tapi kalau dalam usia pembinaannya, ya kita otomatis harus. Tapi kalau gini Mama Evi, kalau klub yang juara dari Kejurprov kan berhak mewakili di Kejurnas. Ya, Kalau di Kejurprov ini berhak ikut Kejurprov ini berarti kan juaranya Kejurkat atau Kejurkap. ya, Kalau begini Mama Evi, jika suatu Kejurkap ini ya umpamanya juara satunya si klub A, padahal di klub B yang juara 2 ini masih banyak pemain anak-anak bagus. iya. Bagus. Gimana, ha? Ya nggak apa-apa. Memang Tapi- gilirannya saat ini kompetisinya antar klub, Oh iya. bukan antar pengkap-pengkot. Artinya kita kompetisi pengkap-pengkot membawa nama daerah. Ya. Ya daerah akan mengambil yang terbaik. Tapi kalau klub ya harus dihargai kok. Iya. Ini klub ini yang lagi punya gawe ini. Iya. Gitu. Otomatis ya klub ini yang harus maju. Ya, ya. Karena mereka pun juga membina anak tuh ratusan kok. CLS berapa ratus, ini berapa ratus. Lah kalau kayak gitu kapan? Semua kan ada waktunya, Betul. ada gitu loh kok. Ya, Jadi nggak bisa. Iya, iya. Dan lagi kalau nama klub, ya maaf loh kok, nama klub Indokot yang main CLS atau klub lain, ya kan nggak lucu Ya, dong ya, kok. ya, betul. Ya tetap klub Indokot. Ya, ya. Bagaimana performa Indokot? Ya disitulah memang seperti itu. Kalaupun memang kalah, ya di situ akan belajar. Kekalahan kita gimana, kurang kita apa. Dan itu akan menjadi semangat kembali ke klub untuk belajar kembali. Berarti ini Mama Evi memberikan tiap-tiap daerah untuk lebih hidup loh Mama Evi ini. Ya harusnya dengan kita memberikan istilahnya nggak diajari kayak free agent tinggal comot. Ya saya berharap pembinaannya jalan. Daerah jalan. Klub semangat. Kenapa? Karena keluar masuknya anak itu tidak dipermudah seperti kayak kutu loncat seperti itu. Dan kalaupun terpaksa pindah, seharusnya pindah karena pindah tempat. Iya. Lah kalau kita maunya kalau sebelum memilih klub, ya teliti dulu klubnya. Iya. Betul. Gitu loh. Kalau kita ngomong tidak sempurna, ya maaf kok. Kita pun juga nggak sempurna kok. Betul. Ya kan? Ya ibaratnya kayak ya maaf kok. Kita mau cari pacar untuk menikah. Ketika kita menikah, masa dalam sebuah komitmen kita mau bilang, sorry ya kita nggak jodoh ya, kita nggak cocok ya, kita keluar ya, kita cerai ya, ya nggak ngono juga lah kok. Makanya kalau bisa ada sebuah budaya baru, perilaku baru yang baik, yaitu apa? Ya sebelum membeli klub, masuk klub, teliti dulu lah, Iya. tanyalah, Iya. atau ngomonglah. Aku hanya sampai 3 tahun karena aku ini dinas di sini. Kalau aku atau gimana. Jadi ada komunikasi yang baik, ada keterbukaan yang baik, ada niat yang baik. Basket itu niat baik kok. Iya. Basket itu kembali lagi niat baik. Jangan sampai dalam suatu pertandingan contohnya, loh Mama Evi ini kan sudah lolos, verifikasi sudah lolos, kenapa saya masih dides? Karena dia ketahuan kalau ternyata nyomot. Iya. Ya, loh, saya akan membenarkan kepada data. Loh, kan lolos verifikasi kan bukan berarti
kamu dibenarkan. Loh, lek kamu tahu bahwa kamu salah, ya salah. Kenapa? Karena basket itu etiket baik. Lah berarti kalau etiket nggak baik, ya cok didukung lah kok. Rusak basket ini nanti kok. Saya ini pusing Mama Evi. Indokot ini kan sudah 10 tahun lebih ya. Saya pegang dan berdiri. Masalah problematikanya itu sama. Cuma tinggal fasenya 2 tahun sekali, 1 tahun sekali, setelah 2 tahun mungkin 1 tahun berikutnya 3 tahun. Itu apa Mama Evi? Problematiknya orang yang masuk di dalam klub saya itu berusaha untuk ngambil anak-anak saya untuk dibawa keluar. Ada yang pertama, yang awal-awal itu Mama Evi dibawa ke Surabaya. Terus yang awal lagi dia izin bikin komunitas, ternyata komunitasnya ini dibawa untuk tanding di luar. Nah ini kan banyak problem ya Mama Evi. Kayak contohnya di kami ini kan membina ini harus di bawah. Kalau usia kan tergantung KU ya, KU 10, KU 12. Kalau dia di usia 11, apalagi Indokot ini kan sekarang ada 2 klub. Yang satu Indokot, yang satu lagi Sahabat Kediri. Ini tujuannya untuk, karena banyaknya anak-anak di kami ingin anak-anak itu punya kesempatan bertanding. Nah, makanya kami bentuk 2 klub. Kalau umpama bertanding di KU 12 sama Mevi, ini kita yang tim A, kita kasih usia 12. Yang tim B kita kasih usia 11. Paling enggak mereka biar bermain di usianya. Toh nanti kalau ada pertandingan next, ada penyelenggara ngadain di usia ganjil, yang usia 11 ini bisa main udah cukup matang gitu loh Mama. Kembali lagi ke orang tua yang lebih berambisi terhadap anak-anaknya. Nah itu kira-kira bisa nggak Mama kasih masukan kami, klub ini problemnya sama, tiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, akhirnya anaknya dipindah, terus dibawa ke klub yang sana, terus dia mau bikin klub, sudah ikut aku ya klub gue, kita satu kumpulan, nanti kita tanding. Kira-kira gimana ya Mama? Memang kok, kalau kita ngomong secara detailnya gak ada yang sempurna. Itu sama sebetulnya problemnya, sama dengan sekolah. Sekolah aja sampai sama pemerintah diciptakan zona. Jadi orang supaya nggak cuma satu itu tok di SMA yang favorit, ini aja semua sehingga yang lain nggak dapat. Nah, memang itu harus ada peran. Makanya hari ini peran daripada Perbasi adalah satu, sudah menyampaikan kepada semua orang bahwa tidak akan pernah dipermudah untuk pindah klub. Dengan semudah itu pindah-pindah akhirnya membuat terlalu mudah. Kalau terlalu mudah juga nggak bagus. Makanya dibikinlah kalau memang kejuaraannya dalam kontrolnya Perbasi, eventnya Perbasi, Koko pindah walaupun ada surat pindah, kalau belum setahun Koko nggak bisa. Supaya apa? Supaya nggak semudah itu pindah. Habis main dari Kejoprov saya Lumajang misalnya, mau pindah lagi besoknya main Kejoprov, loh sebentar The Lion, sebentar Indokot, sebentar, loh kan nggak bisa seperti itu. Makanya di event Perbasi yang terkontrol oleh Perbasi, walaupun ada surat keluar, sudah keluar, tetap harus nunggu setahun minimal, orang punya loyalitas dan gitu, tidak terkesan kayak kutu loncat. Itu salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Terus termasuk Perbasi pun tidak merekom seperti tadi. Begitu ini mau ikut jurnas, saya tak ngambil klub ini, ngambil ini biar menang. Demi Jawa Timur Mama Evi, saya bukannya tidak mau Jawa Timur menang. Gak ada orang yang gak kepingin menang. Tapi kita harus tahu, menang itu bukan menghalalkan segala cara. Dan menang itu bukan satu-satunya, apalagi di anak usia pembinaan. Tapi satu-satunya buat saya adalah bagaimana dengan basket kita membentuk generasi bangsa sehat, anak-anak sehat berolahraga, anak-anak belajar berkompetisi yang dengan cara sehat, anak-anak juga diajari fundamental bermain basket itu yang benar, dan anak jadi lebih kepada attitude. Betul, di pembinaan kan apalagi pembentukan karakter, betul, kan gitu. Betul. Tapi Mama Evi, saya ini kan berpikir dari sudut yang lain ya. Ini saya, apa enggak aturan-aturan seperti itu ibaratnya kan masih anak ya Mama Evi. Aturan-aturan itu kira-kira apa enggak bertentangan kayak hak perlindungan anak, karir basketnya jadi terhenti. Itu makanya kan saya sudah bilang,
kalau kita berbicara hak itu paling rentang dan paling bahaya. Ya, karena apa? Semua orang haknya sama. Tapi ketika hak itu dijalankan sama, ketika satu hak berjalan, pasti ada satu orang yang dirugikan haknya. Betul. Ya kan? Nah, jadi sekarang kita bukan berbicara, yang penting kita dalam kadarnya. Artinya gini, ketika dia berbayar sama Koko masuk klub, berbayar nih. Ya wis, memang dia punya hak untuk keluar kan kok. Ya, untuk memilih mana yang dia saya berbayar. Nah, ketika berbayar, kalau kita kepingin mengikat itu anak, ya kita harus sebagai klub menciptakan klub kita harus sehat, profesional, banyak event, pembinaannya benar, pelatihnya benar, fundamentalnya benar, punya kurikulum. Ya insya Allah kalau kita baik, orang mau stay with us. Tapi ketika anak itu Koko danai, Koko Sokolano, Koko bina, Koko bayari dan lain sebagainya, ya Koko berhak juga, berhak untuk bikin sebuah agreement. Oke ya, aku ini menanam. Ya mosok gak ono menuene Pak. Betul. Ibaratnya gitu. Nah anak-anak juga diajari dong. Masa kita sudah istilahnya bahasa Jawanya itu loh kok. Masuk kacang lupa kulitnya. Kita tuh pernah dibesarkan siapa? Kita pun juga diajari. Kita pernah dibesarkan ibu kita. Kita juga diajari menghargai dan menghormati ibu kan? Kan kita nggak pernah diajari untuk meninggalkan ibu pertiwi kan? Ya sama. Sebetulnya ini kembali lagi ke attitude. Makanya pembelajarannya itu sekarang ini termasuk dari basket pun. Kita akan menciptakan generasi bangsa yang berkarakter. Betul. Itu contoh kecil. Contoh yang paling lebih kecil lagi. Attitude bagaimana seorang ibu mendidik anaknya berkarakter. Ketemu orang tua, salim. Ketemu asal orang tua, salim. Tidak perlu ibu, tidak perlu bapaknya, tidak perlu keluarga kandung. Diajari salim. Itu kan bagian daripada, dan ingat kok, anak yang berattitude baik, dia bisa menguasai dunia. Betul, saya setuju. Bukan orang pinter kok yang menguasai dunia kok. Betul. Berkarakter dulu kok. Karena kalau udah berkarakter, ibaratnya ceblok kok hatiku sama anak-anak kayak gitu. Apapun yang dia minta kita pasti kasih. Kalau pembelajaran pintar bisa diajari. Tapi kalau sudah attitude buruk, kemana negeri ini mau dibawa? Betul. Lah itu sebetulnya kita kalau ngomong klub, ngomong perbasi, kita nggak ngomong tentang sebuah hal yang cuma itu aja. Ya kita kepingin ini mencetak, membantu anak berprestasi, berolahraga, mengurangi kenakalan remaja, ya hal-hal positif banyaknya itu yang kita mau dayung di sini kok. Supaya di perbasi, di klub kita bisa berbuat menjadi berkat yang banyak hal positif yang kita bisa ciptakan. Berarti tugas klub itu sebetulnya banyak. Banyak Pak. Kalau kita ngomong sesungguh-sungguhnya, apapun yang kita kerjakan sebetulnya marwahnya itu banyak. Iya, betul. Di mana kita menjabat, di mana kita berposisi, di mana kita bekerja, kalau bisa jangan sampai nyusahin orang, jangan sampai tidak membawa efek yang positif. Ya, Pak. Ya, saya makin ngerti Mama Evi. Ya. Tapi yang jelas kok saya minta kalau Mama Evi hari ini Koko ajak untuk cepat-cepat Mama Evi podcast supaya kita bisa berkomunikasi dan bisa, ayo semua orang bisa mengundang dan minta Mama Evi undangan, aku mau berbicara, Mama Evi aku mau bertanya, Mama Evi apa? Semoga dari pertanyaan dan semua masalah ini kita bisa menjadi berkat untuk masalahnya orang lain. Contohnya kemarin Mama Evi ketika bilang di IG, kita butuh dukungan orang tua, tapi kita nggak butuh intervensi. Biarkan, percayakan sama pelatih. Langsung ada orang tua di Tangerang, Mama Evi, semenjak saya lihat IG-nya Mama Evi ngomong seperti itu, saya jadi diem. Jadi kalau kita ketemu orang-orang baik, jadi mereka berbuat salah oleh karena ketidaktahuan, mereka akan berubah. Tapi kalau kita ngomong Mr. X, ya sudah lain cerita. Karena kita ngomong baik pun di Mr. X nggak akan jadi baik. Betul. Gitu loh. Jadi di mana tempat orang baik kita berbicara, kita pasti gitu. Ya kadang kita menjelaskan ke orang yang nggak ngerti, tetapi dia memang punya prinsip untuk yang benar, rasanya lebih mudah daripada menjelaskan sesuatu kepada orang yang memang dia niatnya udah nggak baik gitu. Ya makanya kan kembali lagi sudah niatnya nggak baik atau bahasanya karakternya nggak baik, wangel kok gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin ada bagian ranahnya sendiri yang mengatasi. Tapi hari ini kita berpodcast ini dengan harapan yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti,
Ya. Yang kita lakukan sebagai ketua Perbasi ini, kita bisa membawa efek yang positif buat semua banyak hal. Gitu. Saya Dan sih saya tunggu ya podcastnya Kota Kediri, Iya. supaya dengan adanya podcast berarti kita menciptakan sebuah komunikasi yang baik, Iya. baik dengan sesama klub. Jadi yang bisa di-invite semua para pencinta basket yang belum kenal basket pun mau datang ke sini, mau tanya. Podcast Ibu Segala Bangsa selalu membuka pintu untuk siapapun mengenal bola basket. sama Tanpa terasa, Go. Kita sudah ada 30 menit ini, Go. Kita sudah di deadline ini, Go. Ya, jadi luar biasa. Semua para pencinta bola basket, hari ini terima kasih buat para pendengar podcastnya Ibu Segala Bangsa. Tetap stay tune mengikuti next siapa bintang tamunya, topik apa lagi, dan siapapun bisa menginvite atau diinvite oleh podcast Ibu Segala Bangsa. Mama Evi tunggu prestasi untuk bola basket Indonesia. Salam sarang, Yong.